Baik, setelah kita bisa mengisikan tabel transisi berdasarkan Finance State Machine yang telah dibuat sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat fungsi untuk setiap input flip-flop. Jadi di sini adalah TA, TB, dan TC. Dan untuk setiap bit output, di sini disebut dengan 1, 2, 3. Jadi nanti kita akan buat buah fungsi ya, TA, TB, TC, dan fungsi untuk output 1, 2, 3. Fungsi yang akan dibuat itu adalah fungsi yang sudah sederhana. Nah, untuk mempermudah mendapatkan fungsi yang sederhana, biasanya kita bisa gunakan Keymap ya. Sehingga kita bisa lihat sekarang ada sejumlah Keymap ya. Ini ada 6. Keymap yang kiri ini untuk flip-flop yang A tadi ya, TA, yang tengah untuk TB, yang kanan untuk TC. Kemudian yang bawah adalah untuk output, ini output 1, output 2, output 3. Oke, nah bagaimana cara mengisi Keymap-nya? Kalau kita lihat ini yang TA, variabel yang di luar adalah A, B, C, kemudian di dalam itu ada variabel G, di mana kita tahu G itu adalah input dari rangkaian yang akan kita buat ini. Kalau ada variabel masuk di dalam Keymap, maka kita tahu bahwa di sini kita menggunakan cara MEV, Map Entered Variable. Jadi, MEV yang sudah kita pelajari selama ini, itu kita pakai lagi untuk membentuk fungsi sederhana di sini ya. Jadi, bagi yang belum familiar dengan MEV, mau nggak mau tetap harus mempelajari sampai bisa paham ya. Oke, coba kita cek cara mengisinya. Jadi mula-mula ini pasti kosong ya, Keymap ini. Kosong. Nah, kita coba cek apakah benar yang kotak paling kiri atas ini atau A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0 ya, isinya 0. Maka kita lihat di tabel ya. Ini yang A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, 2 baris ini ya. Oke, tadi kita mau menuliskan fungsi yang ini kan, yang A ya. Jadi yang kita lihat sekarang yang kolom TA ini. Kita lihat di 2 baris ini ya, ini coba saya coret. Ini ya, fokus kita di sini ya, di 2 baris ini. Kemudian nilai di kolom TA-nya berapa? Nah, dua-duanya nilainya 0 dan 0. Artinya apa? Di Keymap input A, B, C, isinya adalah 0. Yang ini. Ya, ini. Oke. Kemudian kita coba lihat yang sebelah kanannya, berarti 0, 0, 1. A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. 0, 1 berarti yang bawahnya ya. Ini yang bawahnya. Coba ini kita hapus dulu. Sekarang kita lihat yang ini, bawahnya ini, 001. Kembali kita lihat yang kolom TA ya, berapa isinya? Dua-duanya, 2 kotak ini isinya 0. Maka di Keymap-nya ini kita isi 0. Oke. Kemudian kita coba ini akan cek nih yang kotak ini ya. Nilai A-nya berapa ini? 0. B dan C-nya 1, 1. Kita lihat 0, 1, 1 ya. 0, 1, 1. Oh, berarti sini ya. Nih, 2 baris ini. A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1. Kemudian kita lihat yang TA. Nah, kita lihat sekarang isinya beda. Yang atas 1, yang bawah 0. Untuk kondisi seperti ini, kita cukup melihat yang ada angka satunya. Yang nolnya ini kita abaikan. Untuk 2 kotak yang isinya sama, misalnya 00, ya, atau 11,
Kebetulan di TA ini nggak ada ya, nanti yang B ini ada nih satu-satu. Maka kita bisa dengan mudah mengisikan di key map-nya, itu sesuai dengan nilai yang ada di situ. Misalnya dua-duanya 0, berarti isi key map-nya adalah 0, yang ini sorry tadi ya, ini. Karena kita dapatkan untuk nilai A, B, C 000 itu keduanya nilainya 0, yang ini. Nah, kembali ke yang 011, kita cukup melihat yang ada angka satunya, kemudian kita tarik ke kiri ya untuk melihat nilai dari variabel input key. Key-nya adalah 0, berarti di kotak 011 ini kita akan isikan nilainya adalah G sama dengan 0 atau G aksen. Yang ini ya, yang ini. Ya, G aksen. Itu cara mengisinya ya. Oke, sampai di sini oke. Kemudian misal kita cek yang sebelahnya ini ya. Yang sebelahnya, sebelah kanannya apa betul ini isinya G ini ya. Apa betul G? Ini adalah untuk nilai A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0. 010. 010 itu yang ini. Ini ya, dua garis ini. Nilai A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0. Kita lihat yang TA, nah, ternyata isinya 0 dan 1 atau beda. Kita fokus di sini ya, yang angka 1. Kemudian kita tarik, nah input G-nya sama dengan 0. Artinya apa? Input G-nya sama dengan 1 ya, artinya sama dengan G, bukan aksen ya, G biasa. Jadinya ini, jadi ini betul ya. Begitu cara mengisinya. Jadi dengan cara yang sama, berdasarkan tabel transisi ini, maka key map untuk flip-flop A ya, TA ini akan bisa diisikan. Setelah diisi lengkap, maka langkah selanjutnya adalah kita akan buat penyederhanaan. Penyederhanaan dengan MEV. Nah, kita sudah tahu jika ada nilai yang berdekatan dan sama, itu bisa kita kelompokkan. Untuk flip-flop TA atau key map TA ini adalah G aksen ini ya. Yang berdekatan ini kita jadikan satu kelompok sehingga hasilnya adalah G aksen BC yang ini ya. Tem yang kiri ini, suku yang kiri. Kemudian kita lihat juga di pojok kanan atas ini ada G, kiri bawah ada G juga. Oke. Nah, ini kita bisa urai ya satu persatu. Jadi misalnya yang kanan ini ya berarti G kali A-nya 0 berarti A aksen kali B kali C aksen. Ya. Ini yang G ini adalah yang ini ya jadinya. Kemudian yang bawah ini adalah G kali A kali B aksen kali C aksen. Yang kiri ini. Nah, dengan aljabar boolean kita bisa sederhanakan ya dengan aljabar boolean sehingga kita dapatkan ini fungsi paling sederhana ini. Sehingga untuk TA ini fungsinya adalah G aksen ya, nanti kali B kali C ini pakai gerbang N ya. Ditambah ini pakai gerbang OR dengan G kali C aksen kali A XOR B. Oke. Jadi nanti di sini ada gerbang N-nya dan ada gerbang XOR-nya. Ini fungsi yang akan nanti kita implementasikan dengan komponen ya, gerbang logika yang akan disambungkan ke input TA ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup jelas? Baik, kita lanjutkan untuk yang B. Yang B
Berarti yang kita lihat ada kolom ini, TB ini. Kolom TB ini nanti akan kita isikan di flip-flop yang di tengah ini. Caranya sama ya, caranya sama. Misal kita cek yang ini ya, yang A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, apakah benar nilainya 1? A-nya 1, B-nya 1, C-nya ini, berarti yang paling bawah nih. Yang kita lihat sekarang TB. Nah ini ya, ternyata dua-duanya nilainya 1. Maka kotak yang A-nya 1, B dan C-nya 1, ini nilainya yang 1 ini. Betul ya? Sekarang kita coba cek lagi nih, yang mana? Yang ini sekarang ya. Yang A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Jadi 101. 101 seperti apa isinya? 101 ini ya, sekarang yang ini. TB, kita lihat isinya ini. Ada 1 dan 0. Satunya berapa nilai G-nya? Ternyata G-nya 0. Kalau G 0 berarti G aksen. Jadi di kotak 101 isinya adalah G aksen. 101 ini ya, nah isinya G aksen. Betul ya ini. Jadi udah betul. Demikian juga untuk kotak-kotak yang lainnya. Caranya sama ya. Nah, tantangan berikutnya adalah kalau kita sudah berhasil mengisi semua key map ini, maka kita harus sederhanakan. Jangan lupa MEV digunakan di sini. Nah, kita lihat di sini ada 1, ada G aksen, ada G aksen di sini, ada 1. Kita tahu di materi sebelumnya sudah kita pelajari bahwa kalau ada 1 di kotak itu, kemudian di sekitarnya ada variabel lain, maka kita bisa munculkan di kotak yang ada satunya itu variabel sesuai dengan yang ada di kiri kanannya. Dalam hal ini adalah kita akan munculkan G aksen di kotak yang angka 1 ini. Caranya apa? Ya 1 ini bisa kita tambahkan dengan ya di sini ya, ini adalah 1 plus G aksen. Ya, ya sorry, 1 plus G aksen. Karena 1 ditambah apapun itu nilainya tetap 1. Jadi dalam hal ini kalau kita munculkan G aksen itu tidak akan mengubah nilai 1 ini. Nah, manfaatnya berarti di kotak 1 ini akan ada G aksen ya. Yang bawah ini juga ada G aksen. Sehingga ada 4 buah G aksen ini kita bisa kelompokkan jadi 1. Ini yang kelompok warna merah ini ya. Oke. Nah, sehingga hasilnya menjadi yang bawah ini, G aksen kali C. Karena variabel A dan B-nya hilang, tinggal C saja. Jadi lebih sederhana. Kemudian untuk yang nilainya 1, kita bisa urai seperti yang di bawah ini ya. A aksen B aksen C ditambah A, B, C. Ini bisa kita sederhanakan. Nah, di sini C-nya kita keluarkan. Kita dapatkan A aksen B aksen plus AB. Nah, ini adalah bentuk khusus untuk ekuivalen ya. Jadi C kali A ekuivalen B. Oke. Nah, sehingga kalau kita mau menggunakan XOR juga, bukan ekuivalen, ini ekuivalen ini bisa diganti dengan A XOR B, tapi di-not-kan atau dikomplementkan ya. Sehingga kita bisa dapatkan ini ada fungsi yang menggunakan XOR juga. Kalau di TA tadi, kita juga lihat ya menggunakan XOR juga di sini ya. Oke, itu untuk flip-flop yang B. Bisa dipahami? Nah, untuk flip-flop C, TC, caranya sama. Kalau kita lihat dari isi map ini ternyata lebih seru ya.
Nah, kita coba cek, satu saja ya, misalnya yang ini, yang kotak ini misalnya. Apakah benar isinya G aksen? Itu untuk A0, B dan C-nya 01, jadi 001. Kita lihat flip-flop yang TC untuk input variabel 001. 001 ini ya. Nah, ini. Yang ini. Kemudian yang TC. Nah, ini. Nah, ada angka 1 yang di atas. Kita lihat nilai variabel G-nya itu 0. Jadi di kotak 001 isinya harusnya G aksen. 001. Nah, ini ya. Nah, udah betul. Oke. Isi kotak yang lainnya caranya sama ya. Dengan cara yang sama, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Langkah berikutnya tentu kita akan sederhanakan. Sekali lagi, kalau di situ ada angka 1, karena kita mau membuat fungsinya adalah SOP ya, biasanya yang umum digunakan SOP. Maka 1 itu yang potensi untuk kita kembangkan sesuai dengan variabel yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini adalah ada G aksen ya di sekitarnya, sehingga di sini ini nanti akan bisa kita munculkan G aksen yang ada angka satunya ini ya. Yang ada angka satunya itu bisa dimunculkan G aksen semua, sehingga 8 kotak ini semuanya ada G aksennya. Sehingga kita bisa buat kelompok dengan anggota 8 yang warna merah ini ya, warna merah, sehingga hasilnya adalah G aksen saja. Variabel A, B, C tidak muncul di situ. Oke, nah berikutnya yang angka 1. Nih misalnya kita buat pengelompokan miring ya. Ini kalau kita urai, ini seperti yang bawah ya. A aksen, B aksen, C aksen tambah A, B aksen C. Dengan aljabar boolean kita bisa sederhanakan jadi seperti ini. Ini mirip dengan tadi yang berupa B ya. B aksen kali A ekuivalen C, atau kalau menggunakan gerbang XOR berarti B aksen kali A XOR C diaksenkan kembali. Yang warna biru dengan cara yang sama kita dapatkan, nah ini ya, B kali A XOR C. Sehingga kita dapatkan untuk yang TC ini ya, untuk yang flip-flop TC ini adalah fungsi yang ini ya, yang atas ini, mula-mula yang atas ini. Ternyata setelah kita gabungkan ya dari 3 kelompok ini, ada pola yang bisa kita sederhanakan lagi. Misalnya ini, perhatikan, ini B aksen, ini B-nya nggak ada aksen. Ini A XOR C aksen, yang ini A XOR C nggak pakai aksen. Sehingga dari situ kita bisa munculkan ini gerbang ekuivalen. Sehingga kita dapatkan fungsi yang lebih sederhana. Ini. Jadi inilah fungsi untuk flip-flop A, flip-flop B, dan C ya, yang akan kita gambarkan di setiap input flip-flop tersebut. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Nah, setelah kita dapatkan fungsi di flip-flop, maka selanjutnya adalah kita akan gambarkan fungsi ini. Nah, sekaligus di halaman ini ya, untuk outputnya, tadi kan baru input di flip-flop. Untuk outputnya, itu dari output, dari kolom output. Misalnya output 1 ini, kita lihat, kita isikan di keymap-nya, ternyata lebih sederhana ya, ini. Nah, ini. Isinya ada 1 semua di bagian bawah, sehingga memudahkan dalam pengelompokan. Kita tidak lihat ada variabel di dalam. Sehingga untuk output 1 ini sama dengan A. Untuk output 2, ya, ini ada satunya di sini mengelompok, sehingga
Kita dapatkan fungsi O2 itu sama dengan B, dan yang O3-nya itu sama dengan C. Jadi output-nya itu sederhana ya. Output 1 sama dengan A, output 2 sama dengan B, output 3 sama dengan C. Oke. Nah, kita lihat ini implementasi atau eh, fungsi tadi yang sudah kita gambarkan ya. Jadi untuk input A ini ya, nah ini sudah disambungkan nih yang warna hijau ini sesuai dengan fungsi tadi. Kemudian input B di sini, input C-nya di sini. Ini hasil rangkaian ya, rangkaian counter dengan spesifikasi yang di atas tadi, di mana ada input G, ini yang akan menentukan counter itu berfungsi sebagai counter biner atau counter gray. Oke, ini hasilnya ini ya. Hasil rancangannya menjadi seperti ini. Nah, kita akan coba tes ya. Tes memberikan input di rangkaian ini ya. Dengan simulasi coret-coret. Misal kita mau cek ini counter apa ini. Misalnya counter gray ya. Nah, kalau gray kita tahu kalau dari state 2 ya, 2 itu binernya adalah 0, 1, 0 ya. Maka ini gray ya. Misalnya kita akan cek nih fungsi counter gray. Maka akan pindah ke state 3. Kalau gray itu state 3 ya. Sorry, saya ulang ini salah ya. State 2 ini kan startnya, coba nanti saya buat dulu ya urutannya ya. Jadi state 0, 1, 2, 3. Nah, 0 itu binernya 000 ya, ini gray ya. 1 itu 001. Nah, untuk 2, gray itu apa? Binernya 0, 1, 1. Untuk 3, 0, 1, 0. Ini gray ya. Nah, kita akan cek coba ya, dari 011 ini apakah benar nanti pindah ke 010. Jadi mula-mula misalnya present state-nya 011. Jadi A-nya ini 0, B-nya ini 1, C-nya 1. Oke. Nah, kemudian untuk gray ini G-nya berapa? 0 apa 1? Untuk gray G-nya 1 ya, berarti ini adalah nilainya 1 di sini. Oke. Nah, kita akan coba telusuri. Nah, misal untuk ini ya. Nah, ini kita akan cek di sini. Di input TA ini jadinya berapa. Oke. Nah, ini output-nya ini dari gerbang OR ya. Nah, ini OR. Yang satu ini dapat dari ini gerbang N ya. Gerbang N ini yang atas ini dapat dari XOR. Nah, XOR ini input satunya sudah ada 0 ya. Nah, kita coba telusuri sekarang. Ya, kita coba telusuri yang XOR ini, berarti yang atasnya ini 0 ya. Yang bawahnya berapa? Dari sini, 1. Nah, coba perhatikan ini ada XOR inputnya 0 dan 1. Outputnya apa? XOR menghasilkan output 1 jika inputnya beda. Ini kan 0 dan 1 beda, berarti di sini adalah 1 ya. Jadi di gerbang ini, N yang atasnya 1. Karena ini gerbang N, kita belum bisa pastikan outputnya. Tapi kalau ini 0, outputnya pasti 0 kalau N ya. Tapi karena 1, kita harus cek input yang lainnya. Nah, ini yang kedua nih, garis yang kedua. Ya. Ini ada C, bawahnya C aksen. Kalau C-nya 1, sini pasti 0 ya. Nah, sehingga di garis yang kedua ini, gerbang N ini nilainya 0, otomatis karena gerbang N di sini pasti 0.
Oke, nah, ini gerbang OR, di salah satu inputnya 0, kita juga belum bisa pastikan outputnya. Karena OR ya, maka kita harus cek lagi yang input bawahnya berapa. Oke, nah ini yang paling bawah ini tersambung dengan input G. G-nya 1, ada gerbang NOT, jadi di sini 0 ya. Otomatis input gerbang ini 0 dan outputnya ini juga pasti 0. Jadi di titik ini 0 ya, di-OR-kan sehingga output di sini 0. Nah, sekarang kita tahu TA ini input. Nah, karakteristik flip-flop nih. Kalau T-nya 0, next-nya apa? Hold atau tidak berubah. Oke, jadi output mula-mula adalah 0, next-nya di O1 ini tetap 0. Oke ya, ini kan seharusnya ini ya, 011 kan. Nah, ujung paling kirinya 0, jadi sudah betul. Sekarang kita akan cek untuk O2-nya ini. Output 2-nya apakah betul nanti 1 ya. Nah, kita telusuri output O2 ini ya. Mula-mula 1 ya. Ini mula-mula 1 kan. Oke. Kemudian kita akan lihat ini input TB-nya berapa. Input TB ini ya. TB ini dapat input dari gerbang N, kemudian N ini yang atas dapat dari gerbang OR ya. Nah, OR itu yang bawahnya ini masuk ke G. Ini saya tunjukkan kursornya ya. Ini yang OR ini yang bawahnya ini masuk ke G. G-nya 1. Otomatis OR-nya ini dapat input 1. Ya, ini dapat input 1, otomatis output-nya juga 1 ya. Kita nggak usah cek yang atas, karena kalau OR salah satu input pasti 1 kan. Nah, ini masuk ke gerbang N. Kita belum bisa pastikan nih next-nya. Kalau OR, kalau 0 pasti 0, kalau 1 kita harus cek yang bawahnya nih. Nah, bawahnya ini dapat input dari mana? Ini yang kanan ya, dari ini. Kita telusuri ini yang kanan, bukan kiri. Kiri ini sama-sama input, jadi kita harus telusuri dengan output yang menghasilkan data. Nyambungnya ke sini. Nah, ini C ini. C-nya 1, nih. Nah, berarti input gerbang N ini juga 1. Jadi ini 1. Nah, sekarang 1 di-N-kan 1, maka TB ini sama dengan 1. Oke, flip-flop T-nya 1, next-nya apa? Apa? Next-nya adalah toggle ya. Next-nya adalah toggle. Oke, ada yang salah nggak nih? Kalau toggle, sebelumnya berapa? Sebelumnya 011 ya. Ini yang B-nya kalau toggle jadi 0. Nah, apa betul ini kok jadi 0 ya. Nah, coba kita telusuri lagi ya. Kalau ini nanti salah, jangan-jangan penggambaran kita ada yang salah. Cuma nanti kalau di dalam pengerjaan biasanya kita nggak sampai meminta pengecekan ini ya. Jadi asal sesuai aja gambar dengan fungsinya. Oke. Nah, kita coba telusuri lagi yang ini ya. Jadi mana nih, kita hapus dulu ya supaya lebih bersih. Kita akan cek yang kedua ya. Kita coba dibersihkan dulu, cek yang kedua. Yang kedua ya, yang flip-flop yang kedua. Nah, oke. Present-nya 011 ya. Kalau G-nya 1 harus berfungsi dengan sebagai flip-flop gray ya. Nah, tadi bit yang pertama oke, bit kedua yang kita mau pastikan lagi ya. Ini yang dari tandanya T-nya ini jadi berapa ya? Benarkah 0 atau 1? Ya, ini kan kita cek, maka kita telusuri lagi
gerbang yang N ini ya. Gerbang N ini inputnya ini dari sini, dari yang bawah ya. Nah, ini satu. Karena N kita belum tahu outputnya apa, kita harus cek yang atas. Yang atas ini OR ya. Ini satu, ini satu. Berarti di sini satu. Ya, satu di N-kan dengan satu, maka TB-nya satu. Kalau TB-nya satu, ya, maka next-nya berarti apa? Toggle ya, berbeda dengan suatu sebelumnya. Kalau sebelumnya satu, harusnya jadi nol. Nah, sepertinya ada sesuatu yang tidak benar nih ya. B itu harusnya tetap satu. Nah, kalau seperti ini, kita perlu cross check kembali ya di formulanya. Nah, khusus untuk yang B ya, yang B ini. Nah, kalau di sini berarti ini agak sedikit panjang ya. Ternyata kita cek ada yang kurang match di situ ya. C di N-kan dengan atau ini apa A XOR B dinotkan, ada nggak di sini? A XOR B dinotkan atau yang kita salin dulu ya. Nggak usah khawatir tentang hal ini ya, karena nanti kita tidak sampai pengecekan, ini tadi hanya sekedar ya kita coba cek. Jadi yang penting gambar atau fungsi di sini betul ya. Kemudian di penggambarannya juga betul. Nah, ini kita coba cek apakah gambarnya sesuai ya atau ada yang salah. Jangan-jangan ada yang salah di sini ya. Ini C di N-kan dengan G ditambah A XOR B dinotkan. Nah, di sini ya. A di N-kan dengan dalam kurung ya, berarti ini ada penjumlahan ya. G aksen. G aksen. Nah, perhatikan di sini ya. Ini G aksen ya. Tapi di garis ini perhatikan, ini G-nya langsung. Paham ya? Ternyata di gambar ini ada yang salah. Makanya kenapa tadi di bit kedua ini ternyata tidak sesuai ya. Jadi harusnya gini. Ini coba. Ini ada notnya ini ya. Nah, di sini harusnya ada gerbang notnya ini di sini ya. Nah, ini harusnya ada notnya. Sesuai nih ya ini. C kali ya G aksen ditambah ini G aksennya ya ini harusnya G aksen ditambah dengan A XOR B yang dinotkan ya. A XOR B-nya udah betul dinotkan, yang bawah salahnya di sini ya. Ini harusnya G aksen. Paham ya? Kenapa tadi nggak sesuai ya? Nah, sekarang kita coba cek lagi ya. Kalau ini satu ada notnya, berarti di titik ini adalah bukan di sini, ini adalah 0 ya. Oke, ini harusnya 0 inputnya. Gerbang OR ya. Yang atasnya tadi di titik ini XOR ya, yang atas tadi. Ini 0, yang bawahnya 1. Berarti outputnya ini 1. Oke, berarti ini 1 dinotkan jadi 0. Oke, 0 ditambah 0, maka di titik ini bukan 1 tapi 0. Nah, perhatikan, sekarang 0 di N-kan dengan 0, maka di titik TB ini harusnya 0, bukan 1. Kalau T-nya dapat 0, maka next-nya adalah hold atau tidak berubah. Berarti di bit kedua ini isinya 1 ya. Nah, ini sudah sesuai ya. Tadi 0 terus 1. Jadi ada kesalahan dikit gambar. Sekarang kita cek yang C-nya. C-nya ya, TC-nya ini berapa ini? Apakah 0 atau 1? Kita telusuri. Nah, titik ini ya di aksen ini dapat gerbang not di sini, jadi inputnya 1 ini 0 ya. Jadi input di sini 0. Kemudian yang atas kita telusuri, nah garis yang ini, input ini gerbang apa? Ekivalen ya.
Coba saya munculkan kursornya ini dari yang atas nih, yang B, ya, 1 kan. Sehingga titik di sini nilainya 1. Oke. Nah, ini ekuivalen. Kita perlu cek, input yang satu lagi ya. Input satu lagi ini, ya titik yang A ini kita dapatkan dari garis yang atas ini, nilainya berapa itu? 0 ya, ini 0. Kemudian yang C, C itu dapat dari yang flip-flop C, ini nilainya 1. Nah, ini XOR 1 dan 0 karena beda, maka output-nya 1. Kemudian masuk ke ekuivalen. Nah, 1 dan 1 ekuivalen. Nah, output-nya apa? Kalau inputnya sama, ekuivalen, maka output-nya 1. Maka di sini gerbang OR-nya ya, gerbang OR-nya ini dapat input 1, 0, maka output-nya 1. Jadi, input gerbang C nilainya adalah 1. Nah, ini nilainya 1. Kalau T-nya 1 berarti toggle tadinya 1 ini menjadi 0. Jadi, kalau present state-nya ya, sebelumnya ini 0, 1, 0, maka next-nya menjadi 0, 1, sebelumnya 0, 1, 1, next-nya menjadi 0, 1, 0. Ini bilangan gray. Oke, itu ya contoh pengecekan. Tadi ternyata kita menemukan ada kurang OR di sini di gambarnya ya. Tapi jangan khawatir, nanti kita tidak sampai minta untuk pengecekan ini. Yang penting gambar dengan fungsinya itu digambar secara tepat. Oke, ini contoh satu. Apakah ada yang mau ditanyakan?